Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak kelas 2 yang Bapak banggakan, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, kita akan melanjutkan materi PAIBP kita pada materi berikutnya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu dengan doa sebelum belajar. Baik, ikuti Bapak. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran yang kelima. Itu bagian yang B tentang peduli lingkungan. Anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama adalah menunjukkan perilaku peduli lingkungan yang bersih dan sehat. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga alam ini. Sebagaimana ya Allah peringatkan kepada kita dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang mana artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia bahwasanya kerusakan yang ada di darat dan di laut itu disebabkan oleh manusia sendiri, sehingga Allah mendatangkan berbagai musibah ya, karena perbuatan mereka sendiri. Agar apa? Agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Kerusakan apa saja yang dilakukan manusia? Ya, seperti membuang sampah sembarangan. Kalau orang membuang sampah sembarangan, maka itu akan terjadi pencemaran air, sehingga bisa menyebabkan sungai tercemar dan juga bisa menyebabkan banjir. Oleh sebab itu, siapa yang melakukan itu semuanya? Itu karena ulah manusia sendiri. Ya, maka Allah mendatangkan banjir ya, karena akibat dari membuang sampah sembarangan. Ya, dari membuang sampah sembarangan juga akan mencemari udara, sehingga baunya tidak sedap, sehingga menyebabkan lingkungan kita tidak bersih. Itu akibat dari ulah manusia sendiri, karena akibat membuang sampah sembarangan ya. Apalagi contohnya kerusakan yang dilakukan manusia itu terhadap lingkungan ini, itu menebang pohon sembarangan sehingga hutan menjadi gundul ya, sehingga daya serap air berkurang. Akibatnya terjadilah tanah longsor seperti itu. Karena apa? Karena ulah manusia sendiri. Karena manusia tidak menjaga lingkungannya. Ya, itu dari beberapa contoh perbuatan manusia yang merugikan atau merusak alam ini, sehingga terjadi musibah yang Allah berikan kepada kita. Ya, agar apa? Agar kita kembali kepada jalan yang benar, tidak merusak alam ini. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga alam ini. Ini ada hadis yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah, jauhilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat. Sahabat-sahabat bertanya, apakah dua perbuatan yang mendatangkan laknat itu? Nabi menjawab, adalah orang yang membuang air besar di jalan umum atau di tempat berteduh manusia. Ini adalah contoh perbuatan yang dilaknat, yaitu
buang air sembarangan. Ini adalah contoh manusia yang tidak menjaga lingkungannya. Dia buang air besar atau buang air kecil sembarangan. Ya, ini adalah contoh manusia yang tidak menjaga lingkungannya sehingga mencemari lingkungan ada yang di sekitarnya. Dalam hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, janganlah seorang dari kalian kencing di air yang tenang, tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga perintah Rasulullah agar kita tidak kencing di air yang tenang, misalnya di genangan air, misalnya di kolong atau yang tidak mengalir kemana-mana airnya. Ya, kita kencing di situ lalu kita mandi. Ini adalah perbuatan manusia yang tidak menjaga lingkungannya. Ya, dia kencing sembarangan. Ya, makanya kata Rasulullah, janganlah kalian itu kencing di air yang tenang, yang tidak mengalir, kemudian kita mandi di situ. Ya, ini adalah isyarat Rasulullah menyuruh kita menjaga lingkungan, yaitu terutama air, ya. Dicontohkan dalam hadis ini. Ya, jadi anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan sehat, supaya terjaga keasriannya, itu adalah perintah Allah dan juga perintah Rasulnya kepada kita. Maka kita sebagai hamba Allah harus senantiasa menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, agar tetap sehat, ya. Itu anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan alam semesta ini untuk kita manusia. Maka dari itu kita harus mencintai alam ini, ya. Kita harus mencintai alam ini, menjaganya agar tetap bersih dan sehat. Jangan kita cemari lingkungannya, jangan kita rusak lingkungannya. Itu anak sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana anak sekalian kita menjaga lingkungan kita agar bersih dan sehat? Ya. Ada cara-cara yang bisa kita lakukan agar lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ya, janganlah membuang sampah sembarangan. Ya, sebagaimana Pak contohkan tadi, kalau kita buang sampah sembarangan, maka itu akan mengotori lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau kita buang sampah sembarangan, maka akan mencemari, bisa membuat polusi udara. Kalau sampahnya membusuk, ya, maka akan timbul pencemaran udara, ya, akan kelihatan lingkungan kita tidak bersih, kotor. Itu akibat dari kita membuang sampah sembarangan. Jadi caranya agar lingkungan tetap bersih dan sehat, buanglah sampah pada tempatnya. Itu cara yang pertama. Terus yang kedua, anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara kita menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat adalah tidak menebang pohon sembarangan. Ya, sebagaimana kita ketahui ada orang-orang yang menebang pohon itu sembarangan, ya, sehingga membuat hutan kita gundul, ya, sehingga itu bisa mengakibatkan tanah longsor karena tidak ada lagi serapan air, karena berkurang serapan air, maka terjadilah tanah longsor sehingga itu merugikan manusia sendiri. Ya, makanya ya kita dilarang untuk menebang pohon sembarangan, ya, karena itu akan mengakibatkan musibah bagi kita sendiri. Ini ya cara sekalian, ya, agar kita senantiasa menjaga hutan kita agar tetap terjaga, ya. Ya, kalau kita juga menebang pohon sembarangan, pohon habis ditebang, maka oksigen akan berkurang juga, ya. Maka akan tercemar juga udara kita, ya. Oleh sebab itu maka kita dilarang untuk menebang pohon sembarangan. Oke, anak sekalian, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat adalah senantiasa untuk membiasakan membersihkan rumah, ya. Biasakan kita untuk membersihkan rumah, ya.
terutama rumah kita sendiri, ya. Kalau kita sapu, kalau ada kotoran kita sapu sampai bersih, ya. Kita ya kalau ada kotoran kita bersihkan, ya. Itu adalah tugas kita untuk menjaganya. Ya, jikalau kita jarang membersihkan rumah kita, maka akan menjadi kotor, rumah kita tidak bersih dan rumah kita tidak sehat. Maka kalian harus senantiasa untuk membersihkan rumah agar rumah kalian tetap bersih dan sehat. Itu anak sekalian adalah beberapa cara yang bisa kalian lakukan agar lingkungan kalian tetap bersih dan sehat. Baik anak sekalian, itulah pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang menjaga agar lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Senantiasalah kalian untuk menjaga lingkungan kalian agar tetap bersih dan sehat, karena perintah kita untuk menjaga lingkungan kita itu adalah perintah Allah dan Rasulnya kepada kita. Jadi anak-anak sekalian, kalian harus tetap semangat untuk menjaga lingkungan kalian. Oke, terima kasih. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.